Selamat datang di Kabar Pade hari ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah hingga informasi menarik lainnya, semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade hari ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade hari ini dengan informasi pertama. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Fasko Rusemi, meninjau langsung lokasi sinkhole di Jorong Tepi, Nagari Situjo Batua, Kecamatan Situjo Limo Nagari, Kabupaten 50 Kota pada Minggu 11 Januari 2026. Dalam kunjungannya, Wakil Gubernur melihat kondisi di lapangan. Ia menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat di sekitar lokasi. Fasko Rusemi mengimbau warga agar tidak mengkonsumsi air yang berasal langsung dari sinkhole sebelum ada hasil kajian dan uji laboratorium dari pihak berwenang. Pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan untuk memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Dan diminum air secara langsung, kecuali melalui proses dimasak. Ya, karena kalau dari sisi pH-nya 6,5 masih dalam batas standar, TDS-nya oke, Fe-nya oke, tapi bakterinya tinggi. Jadi ini ibaratnya seperti kayak air di tangainya seperti biasa. Jadi dimasak dulu, jangan langsung diminum ya Bu ya. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa dibuat sebuah pedoman buat masyarakat sekitar. Kondisi air ini juga tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang mistis. Ini proses alam yang biasa terjadi. Jadi nggak ada hubungannya air ini nyambung ke zam-zam, nggak ada. Ya, air ini nggak ada juga hubungannya dengan bisa nyembuhin kesehatan, nggak ada. Jadi kalau mau air yang segar-segar, air yang jernih, ini jernih, tapi jangan langsung diminum. Kira-kira seperti itu himbauan dasar kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan juga minta tolong untuk sementara ini, tolong tetap dijaga jaraknya sesuai batas yang aman tadi. Kita tolong Pak Wali Nagari, Pak Bupati, nanti mudah-mudahan ini kita anggap hal ini mudah-mudahan menjadi berkah bagi Nagari Situjo Batu. Mudah-mudahan menjadi berkah dan menjadi tempat yang memang cukup diperhatikan, karena saat ini dunia sedang memperhatikan 50 kota. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kompak-kompak terus. Ini mudah-mudahan sebuah berkah, dan tolong jangan sampai terjadi hal-hal yang syirik di sini. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kedua, pemerintah Kota Batam bersama unsur Forkopimda menyalurkan bantuan untuk korban bencana di Sumatera Barat. Total bantuan yang disalurkan mencapai lebih dari 4,5 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari APBD Kota Batam serta donasi masyarakat Batam. Bantuan ini menjadi wujud kepedulian dan solidaritas antar sesama daerah. Sebelumnya, bantuan serupa juga disalurkan ke Sumatera Utara dan Aceh. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Amsarullah menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Ia menegaskan masyarakat Sumatera Barat tidak sendiri menghadapi bencana. Bantuan ini diharapkan mempercepat pemulihan dan membangkitkan semangat masyarakat yang terdampak.
Selanjutnya ada berita Wali Kota Solo menghadiri acara khatam Quran anak didik MDA Masjid Nurul Hidayah, Kota Solo, Minggu 11 Januari 2026. Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan, diikuti para murid, guru mengaji, serta masyarakat sekitar. Selain rangkaian keagamaan, acara ini juga dimeriahkan dengan arak-arakan murid bersama induk bako. Mereka membawa baban berupa nasi kuning, carano langko, dan ketidiang panua sebagai simbol adat dan penghormatan. Beban tersebut nantinya dibagikan kepada para guru mengaji. Tradisi ini menjadi wujud pelestarian budaya lokal yang terus terjaga di Kota Solo. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan berpegang teguh pada nilai agama. Dalam pelaksanaan khatam Al-Quran dari murid MDA di Masjid Nurul Hidayah Banda Panduang. Dalam arak-arakan pawai ini ada beban atau baban yang dibawa oleh induk bako dari masing-masing murid yang khatam Quran. Kita minta penjelasan dari Bundo Kanduang, dari salah seorang induk bako yang marara anak pisang pai khatam Quran. Jadi Bundo, iko aguno nasi kuning ke Bundo, bako pakai nasi kuning. Tanu dari induk bako. Beko nasi kuning ku untuk apa? Beko dibagi ditingkan untuk guru. Jadi setiap induk bako, setiap murid ada beberapa baban. Ada nasi kuning, ada carano langko, ada ketidiang panua. Beko setelah sampai di masjid, diagian ke guru-guru mengaji. Selanjutnya, aktivitas Pasar Pakan Situjo kembali berlangsung Senin pagi 12 Januari 2026. Pasar yang berada di Kecamatan Situjo Limonagari, Kabupaten 50 Kota ini menjadi pusat transaksi bagi warga sekitar. Sejak pagi, pedagang dan pembeli tampak ramai berinteraksi. Pasar Pakan Situjo rutin beroperasi 2 kali dalam seminggu, setiap Senin dan Sabtu. Keberadaan pasar ini sangat membantu kebutuhan masyarakat sekitar. Selain menggerakkan roda ekonomi, pasar ini juga menjadi ruang pertemuan bagi warga setempat. Selanjutnya ada berita terkait aktivitas Pasar Baru Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya mulai tampak ramai pada Minggu 11 Januari 2026. Meski kondisi pasar terlihat becek usai diguyur hujan, para pembeli tetap antusias berbelanja. Sejumlah harga komoditas terpantau masih fluktuatif mengikuti kondisi pasokan. Sementara itu, harga ikan laut di pasar tradisional Pasar Baru Pulau Punjung mengalami kenaikan. Kenaikan rata-rata mencapai Rp5.000 per kilogramnya, akibat pasokan yang berkurang. Sebagian besar ikan laut yang dijual berasal dari Kota Padang dan pesisir selatan. Kondisi ini membuat pedagang dan pembeli harus menyesuaikan transaksi harian. Warga berharap pasokan segera normal agar harga kembali stabil. Kilo lah tu lalamun pasang. Ambil karung akan malam. Sangat
Demikian rangkuman Kabar Padek hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di Kabar Padek berikutnya.